Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan waktunya masuk ke sesi 2. Di mana di sesi 2 ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen. Dan untuk hari ini kita akan lebih fokus ke acara nanti malam ya. Acaranya apa? Acaranya adalah Bang Jerome. Walaupun bukan cuma Bang Jerome ya, ada juga CB Consumer Confidence. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam 9 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Nah, untuk konflik Israel-Iran sudah mulai mereda ya, mereka sekarang sudah benar-benar ceasefire. Tadi kan masih ada lanjutan sedikit ya, tapi kata ya at least for now ya, menurut Trump ini sudah benar-benar ceasefire ya, which is good. Semoga dari ceasefire ini bisa berlanjut ke meja runding dan gak usah tembak-tembakan lagi lah begitu ya. Karena ya jangan sampai tambah lagi korban jiwa lah ya. Damai sebisa mungkin. Sip. Nah, nanti malam Bang Jerome nih tentunya statement dia, testimoni dia ini bisa juga mengguncang market begitu. Apalagi kalau statementnya cenderung hawkish ya. Nah, kalau cenderung hawkish ini potensi bisa ya membuat rally kemarin jadi mubazir begitu ya. Tapi ya baik lagi, kita belum tahu Bang Jerome rencananya mau ngomong apa gitu. Dan bukan cuma urusan itu aja ya, bukan cuma urusan nanti jam 9 malam saja. Statement dari si Bang Jerome ini ada potensi juga bisa mengubah persentase kemungkinan easing ya, interest rate cut lah gitu ya. Nah, sekarang di bulan Juli interest rate cut-nya itu kemungkinan besar masih 77%-an tidak akan cut rates begitu ya. Easingnya cuma 22,7. Nah, di September ya, di bulan September ini 81% kemungkinannya akan terjadi penurunan interest rate. Begitu. Nah, ini semua sampai sekarang masih oke, masih on schedule ya. Kemarin-kemarin juga masih sekitar seginian ya. Nah, tapi kalau sampai hari ini Bang Jerome statementnya mulai berbeda, mulai ada concern tertentu, apalagi mungkin kalau dia sedikit menyinggung urusan di Middle East, apalagi kalau itu dikaitkan dengan kemungkinan inflasi, wah ya, ini ada potensi bisa turun possibility-nya gitu. Dan kalau sampai ini turun, ya not good. Begitu, as simple as that, not good. Gitu. Jadi ya siap-siap malam ini ya ada potensi market bisa ekstra terguncang begitu. Jadi hati-hati begitu, siap dengan semua jenis scenarionya begitu. Karena begini, walaupun BTC ini rally-nya ya lumayan meyakinkan begitu, tapi kalau kita zoom out ya, kalau kita lihat lebih benar-benar zoom out lagi, ini masih strukturnya mulai ya masih nggak terlalu bagus begitu ya. Membaik tetapi masih belum terlalu bagus. So tinggal kita lihat saja apakah statement Bang Jerome pada malam ini akan membantu market atau mengembalikan dia ke bawah begitu ya. PR besarnya masih sama untuk Bitcoin, jangan sampai daily close di bawah dari 100.000 begitu. Karena 2 kali sebelumnya ya, kita sih dari data aja ya, datanya 2 kali menunjukkan saat jebol 100.000 mulai trade di 90 ribuan pelemahan lagi. Nah, pelemahannya apakah kesini aja ketahan oleh struktur atau jebol, we don't know. Nah, di sini di sprinkle pakai bumbu fundamental urusan tarif ya. Di sini enggak. Nah, kali ini apakah kita akan ada bumbu fundamental lagi? Karena ya kalau mau dibilang bahannya banyak ya. Itu walaupun sekarang ceasefire itu masih ada kemungkinan berlanjut ya. Bang Jerome dan banyak lagi. Ya, minggu ini kita udah bilang kan padat, dari hari Minggu kemarin kita sudah bahas. Seminggu ini padat. Senin sampai Jumat semua kita akan dibombardir dengan berbagai macam news-news penting. Ya, kayak besok aja. Besok kita akan ada data, Rabu itu kita akan ada data ini. Nih, testimoninya ada lagi sekali lagi nih. Ini gue juga bingung ya. Apakah nanti besok akan dikoreksi atau enggak? Karena kemarin sempat ya initial jobless claim-nya nyaris 2 kali tapi akhirnya dibatalin yang hari Kamisnya. Nah, ini jadi masih ada lagi sebenarnya besok. Dan hari Kamis, Jumat juga. Jadi ya siap-siap lah. Pokoknya minggu ini kita akan dikocok-kocok oleh market sepertinya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita masuk dulu aja ke BTCD. Untuk BTCD kondisinya itu ya mulai reject oleh 65,38. Apakah dia akan kembali ke EMA 20? We'll see. Tapi still keep it 60-40. Jangan sampai berharap lu bisa mendahului market ya. Wah,
kalau kita duluan bang sebelum masuk ke altcoin season bang, nanti kan kita lebih subur. Oh iya, dulu juga banyak yang berpikir seperti itu di sini, di sini, di sini. Pokoknya setiap turun selalu berpikirnya gitu. Kita ingin mendahului market ya. Jangan tunggu sampai balance sheet-nya netral dulu. Duluan ya. Oh iya duluan ya. Udahnya gimana sekarang hasilnya? Mencoba untuk mendahului market. Hancur kan? Nah ya udah. Ya please keep it 60-40 at max. BTC-nya digedein nggak masalah, atau pegang BTC 100% nggak masalah. Yang penting jangan sampai alts-nya kebanyakan di masa-masa QT. Kalau di masa-masa QE boleh deh, karena itu udah worth it. Resikonya risk reward ratio-nya menarik. Tapi kalau udah begini, ya masih QT tidak menarik ya. Sip. Langsung aja komen cukup banyak hari ini ya. Dan sorry nggak bisa semua karena Sato tadi bilang banyak sekali komen-komen, cuman ya kita ambil beberapa yang cukup menarik dan mewakili gitu ya. Dari beberapa komen karena beberapa ada yang mirip lah ya. Yang pertama dari Yusuf Bekti. Beruntung lihat channel ini saat BTC BSB mulai jebol dan BTC sentuh weekly MA50. Meskipun bikin deg-degan, terbayarkan karena BTC mantul dan gak lama kemudian sentuh all time high. Wah berarti dari zaman sini ya. Coba gue penasaran. Zaman sini nih berarti ya. Zaman sini. Wah akumulasinya asik nih di masa-masa sini ya. Wah senyumnya mungkin ekstra lebar ya. Dari kejadian itu udah nggak takut market drop karena sudah punya safety belt dan tahu apa yang harus dilakukan. Justru saat market drop lagi diberi kesempatan untuk DCA lebih banyak lagi. Terima kasih Bang Toshi sudah mengedukasi para newbie seperti saya. Semoga dimurahkan rezekinya ya dan diberi kesehatan selalu. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya ya. Dan yes ya ini yang penting. Jadi nggak usah takut, udah punya safety belt kan, safety beltnya MA50. Selama itu nggak jebol, selama tidak terjadi seperti ini nih, weekly open dan close 2 kali di bawah dari MA50, di post halving year ya udah santai aja. Tinggal tunggu kuartal 4, fokus TP di situ ya. Dan ya congrats, ya, lu sudah dapat MA50 di masa-masa lagi sport jantung di sini orang-orang cut loss ya. Lu malah ambil posisi ya, luar biasa. Mantap ya. Next. Dari karyawan bermotor, menurut Matoshi dana darurat sepenting apa sih dan buat berapa bulan terutama untuk kaum UMR? Soalnya kalau nunggu banyak kita nggak sempat cicil Bitcoin. Ini pertanyaan bagus ya. Kalau menurut gua minimum sekali 3 bulan. Itu minimum ya. Lebih idealnya 6 sampai 1 tahun. Begitu supaya apa? Supaya lu nggak stres kalau sampai tiba-tiba tidak ada penghasilan, lu masih punya dana cadangan itu. Begitu menurut gue sangat penting. Kenapa? Karena ya gini, orang mungkin kalau lagi nggak kepake, buat apa sih dana darurat, sayang dipakai aja gitu kan. Tapi waktu beneran darurat, lu nggak ada duit, itu stresnya luar biasa. Dengan lu punya dana darurat, ini adalah seperti asuransi lu. Begitu, jadi nggak stres minimal berapa bulan itu lo punya otak yang bisa dipikir benar-benar ya, benar-benar dipakai dengan baik dibandingkan dengan lo kalau udah nggak ada duit sama sekali kan udah otak tuh stres pusing kan. Nah kalau stres pusing kayak gitu sulit juga untuk cari kerja, sulit untuk mikir otak gimana putar otak supaya bisa dapat lagi penghasilan begitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Minimal 3 bulan, idealnya 6 sampai 12 bulan begitu ya. Next, Okik Darmawan hadir. Saya pengikut Bang Toshi yang masih hijau. Porto saya kripto 80% BTC. Mantap. Plus sebelum Amerika nyerang Iran, kebetulan saya beli gold XAUT. Oke, good ya. Lumayan banyak, masih tenang bisa kerja sambil nyeruput kopi. Ini udah paling enak ya. Nyeruput kopi ya. Ya berarti kalau masih nyeruput kopi masih santai, bagus. Berarti tidak melanggar 3 golden rules. Biasanya kalau orang udah stres ya, udah nggak udah terlalu pakai emosi itu biasanya kalau udah melanggar 3 aturan gitu ya. Jadi ya good ya. Dan gold sebenarnya boleh. Gue udah pernah bahas ya. Gue lupa gue jawab siapa tuh dulu ya. Gold bagus nggak bang? Ya bagus-bagus aja. Kalau sampai eskalasi perang ini terus bertambah, konflik-konflik bertambah, ya historically speaking, gold is the safe haven. Begitu orang akan cenderung lebih ke sana dananya. Tapi ya baik lagi. Ya, lu mungkin boleh balancein sama BTC begitu. Kalau alts, ya pokoknya lu lihat sendirilah performanya kan. Di masa-masa yang penuh ketidakpastian, alts akan cenderung melempem, akan cenderung ya nggak ada momentum begitu. Karena orang malas ambil resiko berlebih di masa-masa tidak pasti begitu ya. Next.
dari si Culung. Ayo siapa yang jual di bawah dan beli di atas? Ini ya mungkin banyak orang yang kayak masa sih siapa yang kayak gitu? Banyak ya. Jual di bawah tuh gimana? Panic selling gitu ya. All in biasanya nih. Ini sepaket. Waktu kemarin BTC rally di sini, all in. Wah, ya, mantap. Ya, all time high. Beli di pucuk. Udah drop, nah baru jual. Nah, itu terdengar konyol tapi banyak yang melakukan. Begitu. Jadi, ya ingat ya, ini semua terjadi bukan karena kadang-kadang bukan urusan orang pinter nggak pinter ya, tapi urusan pakai emosi. Kalau udah pakai emosi ya gitu, jual di bawah, beli di atas ya. Next dari Ayung Syahrul. Wah kakak, kasihan yang panik kemarin terus dijual dan FOMO ketika naik pasti dibeli. Beruntung kita punya Matoshi yang selalu ingetin. Thank you mak. You're welcome ya. Ya sekali lagi itu salah satu tugas gua rasa ya, mengingatkan orang untuk stick to the plan. Stick DCA. Ini benar nih, DCA is king. Yes, DCA is king. Karena apa? Nggak stres ya. Lu dari beginner sampai intermediate sampai advance bisa pakai ya. Dan yang paling penting itu satu, lu DCA itu menurut gua benar-benar adalah the embodiment of apa ya, lu benar-benar bereaksi terhadap market. Dia turun lu lanjut, turun beli. Dia naik ya udah lu average up. Begitu. Jadi ya kagak stres dan ujung-ujungnya pas profit asik profit begitu. Makanya gue bilang kan, ciri-ciri orang yang udah ngerti dengan cara TCI untuk spot ya, itu rata-rata mereka nggak akan stres, turun bersyukur, naik juga bersyukur begitu ya. Mantap. Oh ini sama ya. Oke. Next dari Ola FYP. Kok saya kemakan influencer yang nyuruh cash out BTC, jadinya terpaksa jual di harga murah. Disuruhnya jual 80%, untung saya cuma jual 20%. Tapi lihat harga naik gini kok masih kerasa nyesel ya. Sekarang kalau mau masuk lagi jadi beli pucuk, nggak masuk kok sayang. Gimana nih kok? Salam bertuai ya. Ya balik lagi gini sebenarnya ya. Ya mungkin kadang-kadang influencer ngomong ya jual karena begini begitu ya. Ya karena mungkin mereka tidak tahu statistik. Ya tidak tahu ya, salah satunya kalau urusan ini ya berarti kan lagi ya pasti suruh jual gara-gara ini kan ya, gara-gara konflik di Middle East kan ya. Tapi sebenarnya kita udah pernah bahas berapa minggu lalu kan ya, dimana minggu kayak udah minggu belum ya, pokoknya gue udah pernah bahas deh mengenai buying the invasion ya. Statistically speaking, saat kita melakukan buying the invasion itu cenderung profit begitu ya. Jadi ya memang gimana ya mungkin karena mereka belum tahu begitu ya. Jadi ya itulah makanya kita harus pilih mana yang kita dengar ya, pakai fakta nggak, pakai data nggak begitu, atau cuma dia ngerasa wah dengan begini akan pasti turun ya dan udah akan hancur gitu, akan masuk ke bear market. Oke, statistiknya mana begitu ya. Ada yang dulu pernah bilang wah lihat tuh kita masuk ke bear market di 2022 gara-gara Rusia. Nggak juga sebenarnya. Kalau lu lihat BTC ya waktu di 2022 itu ya, BTC itu udah drop duluan. Kita udah masuk ke dalam bear market duluan secara teori cycle gitu loh ya. Aduh sorry, kebanyakan. Nah di sini nih ya. Di sini udah duluan masuk ke bear market tuh ya. Udah gitu urusan si Rusia ya memperparah. Tapi uniknya ya, dari konflik Ukraina Rusia ya, itu sempat ada rally dulu. Lu lihat dulu ya. Waktu masa-masa si Rusia itu invasi Ukraina, itu sempat ada rally dulu. Jadi buying the invasion tuh nggak tahu kenapa cukup magis. Sampai minimal in the shorter term tuh bisa membuat ada rally dulu. Begitu ya. Ya begitulah. Jadi hati-hati ya dengan yang lu konsumsi. Simpel kok caranya ya. Dia ngasih datanya nggak? Dia ngasih lihat nggak? Ya contoh-contoh kasus sebelumnya saat kejadian hal-hal yang mirip dengan yang sekarang sedang terjadi. Itu kalau dia nggak bisa kasih lihat itu, ya didengarnya dengan hati-hati begitu, dengan sedikit skeptis begitu. Kalau nggak dikasih lihat faktanya, si datanya seperti apa begitu ya. Nah kalau sekarang gimana masuk udah keburu jual, sekarang kalau beli jadi di pucuk, sayang nggak dan lain-lain. Ya udah jangan beli di pucuk, jangan paksakan waktu lagi rally seperti ini. Kan kita udah bahas juga tuh untuk buy limit. Kita bahas kan di DCWT sesi 1 tadi, di DCWT sesi 1 tadi, ya udah tinggal diikutin aja. Itu jangan dipaksakan beli waktu di resisten. Waktu koreksi baru monggo di DCA gitu ya.
Next dari Bentar, ini NL, kok N terus ada L ya? Itulah ya, N Febriana mungkin ya. Terima kasih Kotoshi sudah menjadi guru saya selama 1 tahun terakhir. Saya belajar dari nol tentang kripto tahun lalu dan trading future sekitar 4 bulan yang lalu. Walaupun trading future, tapi saya tetap tenang karena saran dari Kotoshi 3 golden rule ya. Sebelumnya pertama kali itu over leverage, sekarang sudah tidak over leverage lagi dan lebih memikirkan resikonya dibandingkan untungnya. Salam tebur tuai Kotoshi, mantap ya, happy gua dengernya ya. Ini benar-benar hal yang penting dan bagus sekali lu nempel ini ya. Pikirin lu resiko baru profitnya. Saat lu mikirin lu resiko baru profit, ironisnya profit ngikut ke lu. Tapi kalau lu cari-cari profit, profitnya kabur. Begitu ya. Mantap, mantap, mantap. Ya, semoga makin profitable lagi ya. Ingat kuncinya adalah komitmen dan konsistensi ya. Next. Wah, thank you. Ada super thanks dari Ruth WK Risilowati ya, thank you. Merci ya, salam tabur tuai. Muamuanya ya. Elma Toshitu ya, mantap, thank you ya. Kita sudah sering ngomong ya, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada grup VIP, jadi super thanks seperti ini sangat membantu di TCI. Super thanks lalu bagi lo menggunakan link reflektor di bawah, itu sekali lagi sangat membantu perkembangan di TCI. Jadi thank you ya, atau Messi ya. Next dari Bim sebentar. Terima kasih kok sarannya. Kemarin saya masih bisa ini yang kemarin Bimak ya. Oke. Ini kayaknya ganti nama ya. Oke, bagus ya. Bim jadi lebih gampang bacanya ya. Kemarin saya masih bisa tidur dan uang itu juga uang yang siap hilang. Mantap ya, masa kalau berarti masih bisa tidur, santai, lanjutkan saja begitu ya. Mantap. Next dari Ark Fenrir, seperti saran Bang Toshi kemarin, kalau udah nggak enak tidur, nggak enak makan, walau masih kondisi masih good, saya putusin TP 5% yang tadi nyentuh 105k. Kalau naik lagi ya sudah nggak FOMO karena sudah selalu DCA rutin. Kalau turun lagi ya tambah lagi porsi DCA-nya. Terima kasih dan salam tabur tuai. Mantap ya. Yes. Ingat, patokan paling gampang satu. Kalau udah nggak bisa tidur, udah stres kepikiran terus, ya udah TP lah. Ya, tapi ya bagus nih TP-nya nggak semua gitu, jadi nggak terlalu, kalau sampai masih naik lagi nggak ke bawah FOMO begitu ya. Mantap. Next dari Aryo Kusuma, sesuai dari arahan dan dengerin Bang Toshi dan tim, luar biasa, DCA aja terus, pas turun juga senang, tambahin muatannya, benar-benar tenang. Semoga semua yang ada di sini dapat berkah dan rezeki terus menerus. Makasih Bang Toshi dan tim. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga. Ingat, DCA is king ya. Toh kita juga kan DCA masih ada safety beltnya. Safety beltnya masih jauh ya, di MA50 weekly begitu. Jadi ya udah. Ya, selama masih terus seperti ini, selama dia masih terus di atas dari MA50, ya sudah, target kita di kuartal 4 ya. Lebih tepatnya November Desember kuartal 4 ini. Gitu ya udah, ya simple as that gitu kan. Sisanya ya tinggal just enjoy the ride saja. Dikasih turun, senyum karena dikasih kesempatan untuk average down. Waktu naik ya senyum juga, mungkin dikasih kesempatan nanti buat TP begitu ya. Dan yang lebih penting lagi mungkin adalah apa? Selalu bersyukur begitu. Karena pasti ada aja kita ngerasa bahwa ada yang lebih dari kita, ada yang lebih. Pasti akan ada yang selalu lebih dari kita. Begitu. Lu bukan Elon Musk. Elon Musk aja bisa kalah ya. Nanti tiba-tiba siapa yang naik gitu. Misalkan si Bernard siapa namanya? Yang punya LVMH tuh, si Bernard Arnault ya kalau nggak salah ya. Nah, misalkan tuh dia kan baru nge-sponsorin F1 gede-gedean. Wah, itu LVMH semuanya F1, LV. Taunya naik tuh dia. Ya udah, dia kalah juga kan. Ya udah, kita jangan berlomba-lomba dengan orang lain. Kita berlomba dengan diri kita sendiri. Kalau hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin, itu kita sudah berhasil. Gitu ya. Ingat ya, saat kita membanding-bandingkan diri kita, itulah waktu yang sangat berbahaya begitu. Kenapa? Karena lu akan mulai merasakan ketidakpuasan, dan ketidakpuasan itu akan buat lu unhappy. Gitu. Sulit, nggak bisa lah ya, nggak bisa lu happy kalau lu udah terus membanding-bandingkan dan tidak puas begitu ya. Next dari Yans, saya benar-benar ditampar Bang dengan jawaban Anda di akhir-akhir tadi. Saya CL Ethereum kemarin pas di bawah, sekarang mulai naik kembali. Saya akan terus belajar lagi agar tidak rugi lagi. Sekarang saya hanya hold Solana. Terima kasih Bang atas tamparannya buat saya agar melek nggak goblok. Waduh. Ya,
Ya makanya kadang-kadang gini sih ya, gua tuh dulu dengan cara yang terlalu halus ya. Ya, tapi nggak terlalu masuk begitu. Jadi kadang-kadang ya dibikin dengan sedikit lebih boom gitu ya. Jadi masuk ke otak ya. Tapi ya baik lagi lah, nggak goblok lah. Goblok tuh apa? Goblok itu kalau lu dikasih tahu fakta data dablak, enggak gitu ya. Misalkan kaki sebelah udah diamputasi, gangrene gara-gara diabetes. Udah jangan makan gula, enggak. Bukan, ini sial aja kaki gua potong sebelah gitu ya. Padahal kan jelas gara-gara gula. Nah, itu goblok. Tapi kalau cuma belum tahu, belajar itu tidak masalah, itu bukan goblok namanya, itu lagi belajar. Begitu. Ya, jadi antara goblok sama gak goblok tuh bukan masalah kepintaran menurut gua, tapi masalah mindset kita. Kalau mindset kita salah ya jadi goblok begitu ya. Jadi jangan pernah berpikir goblok ya. Selama lu masih mau belajar itu bukan goblok. Gitu ya. Sip. Semoga bisa pelan-pelan ya portonya bener lagi lah begitu ya. Sip, beres. Oke. Overall beres semua. Jadi ya hari ini sih udah beres ya karena kita nggak ada ke charting. Tadi kita lebih fokus ke si Bang Jerome juga begitu ya. Nah sebelum kita masuk ke sananya ya atau ke yang selanjutnya, seperti biasa kita akan dengar dulu sama-sama sponsor kita pada hari ini. Disclaimer juga ya bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan prize pool sebesar 1000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk prize pool dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya dan seterusnya. Jadi buat yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, bagian akhirnya sih mungkin akan lebih ke reminder aja ya bahwa minggu ini seperti yang gue bilang tadi di depan padat ya. Hari ini ada Bang Jerome, besok juga ada possibility lagi Bang Jerome, gua nggak ngerti kenapa ada 2 kali ya. Mungkin besok dikoreksi, nggak tahu. Lihat aja besok kita update lagi ya. Akan ada crude oil inventories juga ya. Kita tahu harga minyak baru drop, which is kind of weird if you think about it ya. Konflik di sana tapi harga oilnya turun ya. Banyak yang expect naik. JP Morgan kemarin expect naik, taunya enggak ya. Nah, ya, ada itu. Nanti Kamis juga kita akan ada lagi initial jobless claim dan pokoknya terus-terusan padat. Jadi ekstra hati-hati ya. Dan juga ya untuk yang paling dekat
nanti malam ya Bang Jerome. Ya, semoga statementnya tidak terlalu hawkish begitu, karena koin hawkish sekali lagi probability untuk easing ya atau turunin interest rate akan semakin kecil begitu. Koin ini makin kecil maka liquidity akan makin berkurang di market, makin berkurang di market akan makin mendet begitu. Itu kayak mobil nggak ada bensin, susah nggak? Ya bukan susah lagi, jalannya nggak bisa begitu kan ya. Jadi ya semoga kondusif lah nanti ya speechnya Bang Jerome begitu ya. Ya udah sih gitu aja kurang lebih untuk DCWT kita ya, maksudnya bukan DCWT ya, sesi kedua kita pada hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan gue ingatkan lagi, itu 3 aturan itu bukanlah jargon biar panjang videonya, buat apa enggak ya. Itu adalah kristalisasi dari kesalahan-kesalahan yang gue lakukan, teman-teman gue lakukan, satu lakukan ya. Nah, jadi ujung-ujung antara 3 itu, makanya kita bikin sebagai 3 golden rules. Ya, kalau lo mengikuti 3 golden rules itu, ya, itu lo akan improve gitu ya. Ya, jadi semoga nggak cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.